di akhir Sabat kita masuk di dalam hari-hari baru. Sebab itu kita melihat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu murid-murid berkumpul untuk memecahkan roti. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Itu adalah di dalam Kisah Rasul 20 ayat 7. Sebab itu kita akan melaksanakan pelayanan ini. Nah, sebelum kita masuk di dalam Hafdalah, mari kita dulu memakai talit. Kita berdoa dulu untuk pemakaian talit. Kita bangkit berdiri, kita memakai talit. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav uvdam Yeshua HaMashiach v'tzivanu lehitativ batzitzit. Amin. Duduk kembali. Perlu kita ketahui bahwa di dalam firman Tuhan yang dimaksudkan oleh Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 itu pada hari pertama dalam minggu itu. Ya, kita langsung tahu ini adalah hari Minggu. Ya, kita langsung tahu ini adalah kita. Kapan itu mulai hari Minggu? Hari Minggu. Ya, kita langsung tahu ini kita. Kapan itu mulai hari Minggu? Sabat sore. Itu kita memasuki hari Minggu. Sebab itu kalau kita membaca hari pertama dalam minggu itu, ya kita tahu itu adalah hari Minggu. Dan kapan itu? Itu adalah mulai jam 18, mulai jam 18 Sabtu sore. Itulah seperti sekarang ini. Nah, ini yang disebut hari pertama. Memasuki hari pertama. Kita memasuki hari pertama. Itu sebabnya di dalam bahasa Indonesianya pada hari pertama. Sebenarnya memasuki hari pertama dalam minggu itu. Itu lebih tepat. Ini murid-murid berkumpul untuk memecahkan roti. Ada kidus artinya. Sebab itu kita akan melakukan kidus pada hari memasuki hari-hari baru. Ini adalah berbicara tentang kehidupan kita yang ada di dalam Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta. Tidak pernah dia biarkan, melainkan tangan kasih-Nya selalu dia ulurkan memberi pertolongan kepada kita. Dia tidak mau dilepas kita berjalan sendiri. Tetapi dia mau melengkapi kehidupan kita dengan kelengkapan sorgawi. Apa itu kelengkapan sorgawi? Yaitu kehidupan kita yang percaya kepada Yeshua HaMashiach Tuhan dan Juru Selamat kita, kita selalu dalam naungan kasih daripadanya. Sebab itu, mari kita masuk dalam acara Hafdalah dengan kita membaca di dalam bahasa Ibrani. Hine el Yeswati eftach. Lihat, Elohim adalah keselamatanku, aku percaya. Velo efkat ki osi vesimrat Yahweh vayehi li Yesua. Dan tidak takut karena Yahweh adalah kekuatanku dan kidung pujianku. Ia telah menjadi keselamatanku. Use aftem mayim besason mima anei ha Yesua. Maka dengan sukacita kamu akan menimba air
dari mata air keselamatan. Itu terdapat dalam firman Tuhan, terdapat di dalam Yesaya pasal 12 ayat 2 dan 3. Itu yang saya baca di dalam bahasa Ibrani tadi. Yahweh Hayeswa al-amka teka birka teka shelah. Keselamatan itu ada pada Yahweh. Kiranya berkat-Mu turun ke atas umat-Mu. Itu terdapat di dalam sambungannya, ini adalah dari Mazmur pasal 3 ayat 8. Jadi yang kita lakukan ini adalah firman Tuhan. Bukan kita mengada-ada. Tetapi yang perlu kita lihat di sini. Di sini kita menemukan kata Yesua. Hine el Yesuati eftak. Diterjemahkan, lihat, Elohim, El itu adalah keselamatanku. Aku percaya. Kok kenapa Yesua di sini tidak diterjemahkan dengan kata Yesua atau namanya? Bukan. Itu artinya keselamatan. Saudara. Sebab itu kita tidak menyebut namanya, tetapi menyatakan tentang keselamatan yang dinyatakan kepada kita. Velo efkat kiosi sefesing rat Yahweh. Nah di sini jelas kata Yahweh itu muncul di dalam kitab suci. Ya memang kalau dalam bahasa Indonesia saudara akan menemukan keanehan. Kenapa? Karena di situ tertulis Yahnya 2 kali sebenarnya. Karena di dalam Alkitab kita, dalam bahasa Indonesia itu terjadi 2 kata yang berbeda yang biasa kita sebut dengan Yah itu diterjemahkan dengan bukan Yahweh, tapi dengan kata Tuhan huruf besar. Dan kemudian yang Yahweh-nya, jadi di situ kan ada 2, Yah dan Yahweh. Kok ditulis di situ Tuhan huruf besar semua dan huruf besar semua. Inilah ketidakkonsistenan kita. Tapi itu kita kembali kepada bahasa Ibrani, di sini disebut Yahweh. Nah, kalau di sini dikatakan itu adalah Yahweh, mengapa namanya itu menjadi Yesua? Sedangkan dia disebut dimulai dengan kata Yah. Berarti kalau kita menyebut namanya itu Yahsua sebenarnya. Karena firman Tuhan ini kan ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 12. Jadi dia belum datang pada waktu itu. Tapi pada waktu dia sudah datang, maka kita sudah tahu dia adalah juru selamat. Maka yang jadi dia juru selamat, maka dia menjadi Yahsua, bukan Yesua. Ini yang perlu saya tegaskan. Bahwa pertentangan demi pertentangan tentang nama ini terjadi sekarang. Tapi bagi kita ikutin firman Tuhan yang benar dan jelas. Dan ini penjelasan kami. Sebab itu kita masuk pada acara berikut, itu adalah kidus. Karena pemecahan roti. Kenapa dia di sini disebut pemecahan roti? Sedangkan kalau orang Ibrani, dia mulai dengan bukan pemecahan roti, tetapi dengan adanya minum anggur.
Tapi di sini tidak disebut perihagafen terdahulu, tetapi pemecahan roti. Oleh sebab itu, kita akan membasuh tangan kita berdoa untuk itu. Baruk ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidesanu bemisotav vetsifanu al netilat yadayim. Kita basuh tangan kita. Maka dalam pembasuhan tangan ini kita membacakan Mazmur pasal 24. Yahweh lah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Yahweh dan keadilan dari Elohim yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Elohim Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Yahweh, jaya dan perkasa. Yahweh perkasa di dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Yahweh semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Jadi tugas kita memasuki hari Sabat ini, maka kita punya satu tugas. Pertama, membersihkan hati kita dulu. Kita ini harus bersih dulu tangan kita. Supaya kita boleh, di sini dikatakan orang yang bersih tangannya, siapakah yang boleh naik ke gunung Yahweh? Untuk masuk di dalam ke gunung Yahweh, kita harus apa? Bersih tangannya di sini. Itu orangnya bersih tangannya dan murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Kita dipagari oleh Tuhan untuk tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Sebab itu banyak orang, walaupun dia beribadah dengan cara yang bagaimanapun, tetapi dia ditipu. Dia di dalam penipuan. Kenapa ditipu? Karena tanpa disadari, para penerjemah sudah menipu kita. Saudara, kenapa kita menyerahkan diri kepada penipuan? Sebab itu, kenapa kita tidak mau ditipu? Sebab itu kita membaca firman Tuhan yang dalam bahasa asli menyebutnya dia Yahweh, ya kita sebut Yahweh. Jangan seperti orang lain. Tertulis Yahweh, bacanya Adonai. Berarti kita menipu diri kita sendiri. Dan ini diajar oleh firman Tuhan, untuk kita tidak menyerahkan kepada diri kita kepada penipuan. Apalagi memanggil nama yang bukan namanya. Kan lucu. Bahasa aslinya Yahweh. Apakah namamu itu boleh diterjemahkan? Kan tidak boleh. Tetapi selama ini kita mengikuti nama Tuhan yang sudah diterjemahkan.
Pertama, siapa yang menerjemahkan nama itu? Itu para penerjemah. Tetapi aslinya kalau saudara baca Septuaginta yang asli, namanya tetap kami mendapatkan huruf-huruf Ibrani yang tertulis di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, di dalam Septuaginta. Tetapi nama Yahweh tetap dengan huruf Paleo, YHWH, itu aslinya. Tetapi kemudian para penerjemah yang punya kepentingan lain menipu kita dengan menggantinya dengan kurios atau theos. Itu sudah ditipu kita. Nah, kita tidak mau ditipu. Kita bukan orang bersih tangannya. Sebab itu hati kita tidak menyerahkan kepada penipuan ini. Di situ kita mulai, pada waktu saya membaca firman Tuhan ini, bergolak di hati saya. Kenapa saya ditipu? Saya tidak mau ditipu. Sebab itu saya kembali kepada aslinya. Kembali kepada apa yang seharusnya. Kalau nama kita nggak mau diganti, asalkan nama Tuhan mau diganti. Nah itu yang pertama. Sebab itu kita sekarang mau menghadapi kiduk karena tangan kita sudah bersih. Kidus kita adalah kita ambil bagian di dalam tubuh Hamasya. Apa tubuh Hamasya itu? Dilambangkan dengan roti tidak beragi. Bukan roti yang ada raginya. Ini kami membuat roti tidak beragi. Bukan roti sembarangan. Memang dibuat untuk itu. Kita bikin. Bagaimana caranya? Kan gampang. Roti yang tidak dikasih ragi. Ditaruh air aja. Ya kan? Yang penting tidak ada ragi. Kita buat dia menjadi roti yang gepeng. Dibakar. Maka kita mendapatkan roti tidak beragi. Jadi bukan kita kidus itu makan roti yang beragi, tidak. Kemudian kita akan minum anggur. Ini anggur adalah jus anggur, saudara. Ini jus anggur, anggur grape. Ya. Ini aslinya yang kami minum. Sebab itu kita akan ambil bagian di dalam kidus ini, yaitu kita akan ambil bagian di dalam roti tidak beragi dan perihagafen atau buah anggur. Bukan anggur di dalam bahasa Ibrani, saudara, ada dua. Yang satu perihagafen, artinya buah anggur. Dan kemudian yang memabukkan itu adalah anggur yang sudah berfermentasi. Namanya bukan lagi perihagafen, tetapi namanya yain dalam bahasa Ibrani. Nah, bahasa kita kan anggur ya anggur. Anggur, kalau orang Manado itu cap kasegaran. Itu yang memabukkan, bukan itu. Sekarang ada dijual, katanya itu dari Yerusalem. Salah. Karena yang dijual di toko itu, yang katanya dari Yerusalem, itu adalah yain. Yaitu anggur kana. Anggur kana bukan perihagafen. Itu yain. Sebab itu jangan kita salah. Kita perlu meluruskan hal ini. Karena kita adalah bagian burung buas atau pemakan bangkai. Apakah bangkai itu? Pengajaran-pengajaran yang salah yang selama ini dianut oleh kita. Apa yang sudah dikerjakan dulu-dulu itu ditipu kita. Main terima aja. Tanpa menyelidiki apa yang terjadi. Nah, kita sekarang ada di akhir masa, kita adalah bagian daripada pelayanan di akhir masa. Dikatakan burung buas dari timur itu kan kemudian di dalam perjanjian baru terdapat di dalam Matius pasal 24 ayat 26 dikatakan
Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Burung nasar memakan bangkai. Nah, apa itu bangkai? Bangkai itu adalah ajaran-ajaran sesat. Karena orang yang tersesat jalan itu akan mati. Nah, kita harus mencegahnya. Dan inilah tugas kita. Sebab itu kita masuk di dalam kidus kita. Kita berdoa dulu. Bapa Yahweh, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau tidak melepas kehidupan kami memasuki hari-hari baru. Untuk sepekan mendatang ini, dalam kehidupan kami, Engkau mau menyertai kami dengan kuasa-Mu, yaitu kami menyatu dahulu dengan tubuh Hamasyah, dan kami menerima anggur baru itu yang menyucikan kehidupan kami. Oleh sebab itu kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Bapa Yahweh untuk memberikan kami kemampuan dan kekuatan memagari kehidupan kami dari segala jenis-jenis angin pengajaran, supaya kehidupan kami pada sepekan yang akan datang, kami menerima kuasa untuk melepaskan umat-umat Tuhan yang terbelenggu dalam dosa, supaya kehidupan kami dapat memerintahkan semua pintu-pintu gerbang yang sudah berabad-abad, supaya terbuka, angkat, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Dalam Mazmur pasal 24 tadi dinyatakan, Yahweh yang jaya dan perkasa. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan-Mu kepada kami, yaitu kami memiliki tugas pada pekan yang akan datang, kehidupan yang memiliki kuasa untuk menyatakan kebenaran firman-Mu untuk mereka yang tertutup, yang mata mereka masih buta rohani, supaya terbuka mata rohani mereka memandang rencana dan kemuliaan Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mau ambil bagian dalam tubuh dan darah Yeshua Hamasyah. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita angkat dengan tangan kanan kita roti, yaitu hamotzi. Kita membaca firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yeshua mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Kita sama-sama berdoa. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yeshua Mashiach. Setelah kita memakan roti, firman Tuhan datang di dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 berkata, Yeshua, Yahweh Sefaot imanu miskaflanu Elohei Yaakov Selah. Yahweh Sefaot menyertai kita. Kota benteng kita adalah Elohim Yakub Selah. Kita angkat dengan tangan kanan kita cawan ini, kos Yesuot ata esa ukesem Yahweh ekrah. Aku akan mengangkat cawan keselamatan dan akan menyerukan nama Yahweh. Kita sama-sama berdoa untuk minum anggur ini. Baruch ata Yahweh
Eloheinu melek haolam, borei peria gaven. Amin. Selanjutnya dalam hafdalah ini umat Israel mengajarkan kita bagaimana penyertaan Bapa Yahweh Elohim di dalam kehidupan kita menghadapi hari-hari kita, saudara. Maka orang Israel itu dia sadar bahwa di Israel tidak terdapat hal ini, yaitu besamin. Besamin adalah rempah-rempah. Bab itu kenapa untuk menempatkan besamin, umat Israel itu memberikan tanda adanya tiang kapal. Biasanya kan tiang kapal ada benderanya. Ini menunjukkan kejujuran daripada orang Ibrani, orang Israel, bahwa dia tidak punya. Sebab itu dia harus berjuang. Dia harus mencari jauh. Apa yang dia cari? Rempah-rempah. Rempah-rempah itu terkenal. Ada di mana? Di Indonesia. Sebab itu yang ada pada kita ada rempah-rempah di sini yang terdiri dari cengkeh, palah, kayu manis. Dan ini kita cium. Seperti ini, saudara. Rempah-rempah ini kita cium. Untuk apa? Untuk memberi kepekaan kepada kita, dapat memisahkan yang baik dan yang buruk. Kita dapat mengetahui ini bau apa. Ini pasti yang akan kita bisa menciumnya itu adalah aroma cengkeh, aroma kayu manis, aroma palah. Inilah yang disebut besamin oleh umat Israel. Sebab itu saudara, sebelum kita menciumnya, kita berdoa dulu. Baruk atah Yahweh Eloheinu melek haolam, bore mine besamin. Amin. Kita mencium semua supaya kita peka terhadap kehidupan kita. Yang akan kita hadapi adalah kehidupan yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berfaedah untuk tubuh kita. Kalau hanya untuk mencium, dapat saja kan kita cium bau-bauan. Tapi ini kenapa yang bersifat makanan? Karena yang kita cium ini, banyak kali ini adalah bumbu untuk masakan. Artinya yang berguna untuk tubuh kita. Berarti kita mencium besamin ini adalah kita tahu membedakan mana yang berguna untuk tubuh kita. Itu yang kita ambil yang terbaik. Kalau tidak berguna kita buang. Kita bisa membedakan itu. Karena saudara, dalam menghadapi hari-hari kita akan menghadapi banyak masalah. Dan kita diberi pilihan. Dapat kita berbuat baik. Satu contoh di kantor, saudara disodorkan dengan suap. Saudara terima, karena itu uang enak, nggak orang lihat. Dan kalau sekarang saudara terima suap, masuk KPK, saudara. Sebab itu, saya mau anjurkan saudara yang mau siap menjadi bagian dari pemilu mendatang ini, jangan saudara menerima suap. Saudara ikut Nasrani, saudara akan memiliki kepekaan
perlindungan daripada Bapa Yahweh. Sehingga saudara tidak akan melakukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Dan saudara akan selamat. Amin. Haleluya. Di hadapan kita ada terang. Sebenarnya lilin ini, kalau orang Israel, dia punya lilin yang punya enam lilin kecil-kecil disatukan. Tapi karena ini kami di sini tidak punya, harus beli. Itu ada dari Israel atau dari Cina. Tapi maaf kalau kami saat ini tidak memilikinya. Jadi yang paling utama adalah terang. Nah, mari kita buka tangan kita dan kita arahkan tangan kita antara cahaya lilin itu dengan mata kita. Karena ini adalah lambang bahwa kehidupan kita menghadapi hari-hari kita yang akan datang ini ada banyak tantangan, ada rintangan yang datang. Tetapi walaupun rintangan sebesar apapun, dia celah sedikit saja, maka cahaya kemuliaan Bapa Yahweh akan masuk di dalam kehidupan kita untuk memberi terang, memberi jalan kepada kita. Bab itu kita sama-sama berdoa. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam borei meorei haes. Amin. Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang menciptakan cahaya terang. Kita sudah memasukinya. Kita akan menutup acara ini dengan membacakan Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkati Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta. Hafmafdin ben Kodesh lekol ben Orlekoset, dan yang memisahkan yang kudus dari keduniawian dan yang memisahkan terang dari gelap. Ben Yom Hasefi Liseset Yemei Hamaase, dan yang memisahkan hari ke-7 dari 6 hari bekerja. Baruk atah Yahweh Hamafdin bin Kodesh lekol. Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang memisahkan yang kudus dari keduniawian. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan Shavuot. Artinya selamat memasuki hari baru. Itu namanya Shavuot. Inilah acara Hafdalah kita. Acaranya pendek sekali, tetapi mempunyai makna yang luar biasa bagi kita. Kiranya berkat Bapa Yahweh menyertai kita, diberikan kemampuan, diberikan kepada kita kepekaan untuk menghadapi segala sesuatu di hari-hari yang akan datang ini. Bapa Yahweh menyertai kita semua. Haleluya. Mau kita katakan amin.